Recap dari alur Kage no Jutsu Repusa Ninari Takute sebelumnya. Alexia diculik. Chid dituduh sebagai pelakunya. Hal itu diketahui oleh Shadow Garden. Menurut analisa mereka, Ordo Kesatria Midgar sudah dimasuki oleh kultus Diabolos. Shadow Garden menyiapkan pasukan berjumlah 114 anggota untuk memburu kultus dan sekaligus menyelamatkan Alexia. Alexia yang dikurung di sebuah sel berhasil lolos setelah dibantu oleh monster yang terkurung di sel yang sama bersamanya. Dan Alexia mengetahui instruktur Genon terlibat dalam penculikan dirinya. Di luar fasilitas itu, Shadow Garden sudah bergerak dan membantai beberapa pasukan dari kultus. Chid dalam mode Shadow juga ikut terlibat dalam penyerbuan itu dan berhadapan dengan Genon. Genon mengeluarkan semua kemampuannya, termasuk memakan sebuah pil yang membuat energi sihirnya bertambah. Tapi itu bukan masalah besar untuk Shadow. Chid menggunakan jurus tersembunyinya yaitu I Am Atomic dan melenyapkan Genon dan sebagian fasilitas kultus. Dan cerita Kage no Jutsu Rokusa Ninari Takute selanjutnya untuk part ke-5 dimulai. Alexia ditemukan oleh Iris dan meninggalkan tempat itu. Di Akademi Midgard, Alexia dan Chid berada di atap. Setelah insiden penculikan dirinya dan diketahui Genon juga terlibat dan mati oleh Shadow, di sini Alexia meminta Chid untuk terus berhubungan dengannya. Tapi di sini Chid menolak. Karena penolakan itu, Chid ditebas dengan membabi babon oleh Alexia, meninggalkan darah berceceran di mana-mana di atap, tapi tidak ditemukan sebuah jasad, dan itu menjadi salah satu misteri di Akademi Midgard. Dan pada suatu hari, Alexia mengunjungi Iris dan menanyakan bagaimana cara meminta maaf. Dan mungkin permintaan maaf itu kelak akan ditunjukkan kepada Chid karena sudah menebasnya. Tapi kayaknya di sini Iris belum menemukan solusi yang bagus untuk itu. Iris mengajak Alexia ke Mitsugoshi untuk membeli cemilan. Dan ini adalah solusi yang dipikirkan oleh Iris untuk membantu Alexia. Dalam pikiran Iris, permintaan maaf Alexia itu akan ditunjukkan kepada temannya Alexia yang sesama perempuan, yang jelas bukan seperti yang dipikirkan Iris. Tapi di sini Alexia mengikuti aja apa yang disarankan oleh Iris. Karena mereka putih kerajaan, mereka bisa memasuki lebih dahulu ke dalam Mitsugoshi tanpa mengantri. Di dalam Mitsugoshi, mereka berdua dipandu oleh salah satu pegawai. Setelah itu, pemimpin Mitsugoshi, Luna, menemui mereka dan menawarkan beberapa produk mereka seperti coklat dan celana dalam. Dan di sini terjadi perdebatan antara Alexia dan Iris tentang celana dalam yang disebut G-string. Iris meyakini desainnya terlalu terbuka dan Alexia percaya diri. Pemimpin Mitsugoshi Luna mengatakan bahwa ia sekarang juga sedang memakainya. Tapi Iris tidak mempercayainya dan Luna menawarkan apakah mereka ingin melihatnya. Obrolan mereka tentang G-string sampai ke tahap Alexia mencobanya setelah ditawari oleh Luna. Dan pada akhirnya Iris membiarkan Alexia membelinya setelah sebelumnya menolak karena menurutnya itu tidak layak digunakan oleh seorang putri. Sudah mau masuk musim panas, di sini Chid sedang berlatih mengayunkan pedang. Menurut Chid, beberapa orang keluar dari kelas Royal Bushin setelah insiden instruktur Genon. Dan Chid kembali ke kelompoknya di tingkatan 9 dan naik ke tingkatan 7. Di latihan ini, Hyoro dan Jaga mempertanyakan putusnya Chid dengan Alexia, padahal menurut mereka hubungan mereka belum berjalan jauh, seperti belum pernah berciuman. Dalam latihan ini, Chid merasa sebenarnya kurang penting ia di dalam kelas Bushin. Tapi menurut Chid, itu penting untuk tetap tidak mencolok dan terlihat seperti murid normal pada umumnya. Dan festival Bushin juga akan segera diadakan. Chid menanyakan kepada dua sohibnya apakah mereka mengikuti atau tidak. Chid sebenarnya tidak ingin ikut dalam festival ini, tapi mereka malah sudah mendaftarkan Chid ikut dalam festival. Karena merasa jengkel, Chid memukul Hyoro sampai kesakitan di perutnya. Karena itu mereka segera ke ruangan perawatan. Di sepanjang perjalanan, Chid melihat Iris dan Alexia bersama beberapa orang untuk melakukan penyelidikan. Alexia sebenarnya melihat Chid di sini, tapi mereka berdua hanya saling melihat saja. Dan di sini juga diketahui Iris sedang membentuk pasukan baru di luar Ordo Kesatria. Setelah itu mereka sampai di ruangan perawatan dan membolos. Sudut pandang beralih ke sebuah ruangan di mana Iris dan beberapa orang sedang membicarakan tentang penyelidikannya pada sebuah benda yang diduga sebuah artefak yang ditemukan di bekas fasilitas di mana Alexia ditahan setelah diculik. Iris mengajukan penelitian itu kepada seorang siswi di akademi bernama Seri.
Seri sebenarnya ingin menolak penelitian terhadap artefak itu, tapi ia menerimanya setelah diyakinkan oleh ayah angkatnya Seri, yaitu Ruslan. Di sini juga Iris menyiapkan penjaga untuk Seri karena kultus Diabolos juga masih mengejar artefak itu. Dan diketahui juga pasukan yang baru saja Iris dibentuk bernama Ordo Crimson. Ruslan sempat bertanya kepada Iris kenapa ia membuat ordo baru, apakah ia sudah tidak percaya pada ordo kesatria, tapi di sini Iris tidak menjawabnya. Dan Ruslan pun tidak melanjutkan rasa penasarannya. Dan Iris meninggalkan akademi dan membiarkan dua ordo Crimson untuk menjaga Seri. Sudut pandang kembali kepada Cid. Di sini Cid berniat membatalkan pendaftaran dirinya di Festival Busin. Tapi setelah keluar dari kantor pelayanan siswa, diketahui Cid sudah tidak bisa mengundurkan diri. Dua teman biadab Cid menyarankan Cid untuk terus menerimanya saja. Jika Cid tampil bagus di festival, dia bisa menarik banyak perhatian para gadis. Karena Cid terlihat sedikit murung karena sebenarnya dia tidak ingin ikut dalam festival, mereka mengajak Cid ke Mitsugoshi untuk membeli coklat yang kelak diberikan kepada para gadis. Cid menyetujui ajakan mereka karena Cid juga penasaran dengan bentuk coklat di dunia ini. Mereka sampai di toko Mitsugoshi, yang terlihat oleh mereka toko itu lebih ramai daripada toko-toko lain. Di mata Cid, toko itu malah terlihat seperti gedung perbelanjaan di dunianya yang sebelumnya. Terlihat juga banyak antrian yang mengantri memasuki Mitsugoshi. Cid melihat dari tanda yang dipegang oleh seorang pegawai Mitsugoshi bahwa mereka harus menunggu selama 80 menit. Jaga tidak ingin pulang kemalaman karena mendengar ada orang yang berkeliaran dengan menebas orang lain. Hyoro mengatakan untuk tidak perlu khawatir, terlebih mereka juga adalah kesatria. Dan penebas itu sudah memakan korban dari ordo kesatria. Di sini Cid penasaran dengan sosok itu dan ingin jadi incaran juga. Mereka berjalan menuju ujung antrian, dan Hyoro menggoda pegawai Mitsugoshi, tapi pegawai itu tersenyum dan mengabaikannya. Setelah itu menatap Cid dan tersenyum manis kepadanya dengan alasan yang menurut Cid tidak diketahui. Pegawai itu menawarkan Cid untuk mengisi survei. Cid mengiyakannya. Dua teman rakyatnya juga ingin ikut, tapi ditolak dan pegawai itu mengatakan mereka hanya butuh satu orang saja. Cid dibawa ke dalam toko, ke ruangan yang bertuliskan hanya untuk karyawan. Sepanjang perjalanan menuju ke sana, Cid juga memperhatikan barang-barang yang dijual di Mitsugoshi. Menurut Cid, hanya perlu waktu sebentar lagi untuk produk mereka meledak di pasaran. Mereka sampai di sebuah pintu besar. Dua pegawai Mitsugoshi lain membuka pintu itu untuk mereka. Cid melihat ruangan aula besar, dan sebuah karpet merah membentang di lantai, dan di kedua sisinya berbaris para gadis cantik pegawai Mitsugoshi. Ketika Cid memasuki ruangan itu, dua baris para pegawai Mitsugoshi berlutut. Ketika Cid menanyakan tentang surveinya, Cid melihat sebuah kursi kosong di ujung aula, dan seorang elf berdiri di samping kursi itu, yang dimana Cid mengenalnya. Elf itu membungkuk dan menyapa Cid, dan itu adalah Gama, anggota ketiga dari Shadow Garden. Menurut Cid, Gama itu lemah dalam bertarung. Ia sangat pintar di bidang lain. Gama mempersilahkan Cid untuk duduk di kursi kosong yang sudah dipersiapkan setelah terjatuh dan menyalahkan sepatunya yang berhak tinggi yang ia kenakan. Cid duduk di kursinya. Ia melihat pemandangan yang luar biasa dari kursi itu. Cid menganggap ia sudah seperti penguasa bayangan. Cid memfokuskan sihirnya dan melemparkannya ke udara. Sihir itu meledak dan menghujani semua orang yang ada di ruangan itu. Itu adalah hadiah. Gama dan semua pegawai Mitsugoshi gemetar dan meneteskan air mata seolah ingin menangis. Dan di sini Cid melihat mereka hanya rombongan artis yang dibawa oleh Gama. Cid menanyakan tentang barang-barang yang ada di Mitsugoshi. Itu adalah barang-barang yang diperoleh dari kebijaksanaan bayangan, yang selama ini Cid selalu membual kepada Shadow Garden tentang hal-hal ini. Cid menanyakan lagi apakah Alpha juga tahu tentang Mitsugoshi. Gama mengiyakannya. Cid memahaminya. Setelah mereka memutuskan untuk membubarkan diri, Cid menduga ia tidak diajak dalam kelompok para wanita dalam mengurusi Mitsugoshi. Dan setiap orang mendapatkan uang dari pengetahuannya, tapi Cid terlantar dan harus memungut uang yang dilempar Alexia. Tapi Cid menenangkan dirinya, mereka sudah menyiapkan panggung itu untuknya, seharusnya itu sudah cukup. Tapi Cid di sini masih berharap bisa mendapatkan sedikit uang dari mereka. Lalu Cid mengajukan pinjaman beberapa jenny. Gama segera menyiapkannya. Tak lama, gerobak dorong berisi uang sekitar 1 miliar jenny tiba di hadapan Cid. Cid terkejut dengan banyaknya uang itu. Sampai kata-katanya disalahpahami oleh Gama, seolah Cid mengatakan bahwa uang itu sangat sedikit dan tidak cukup. Gama berniat untuk menambahnya lagi, tapi dihentikan oleh Cid. Cid mengambil 15 koin.
dan mengambil lagi dengan jumlah yang sama dengan menggunakan tangannya yang lain. Yang ia yakini Gamma tidak akan menyadarinya, akan berbeda jika itu Alpha atau Delta. Dan di sini Gamma mengatakan Cid bisa memiliki semuanya, tapi di sini Cid menyangka itu tentang jumlah pinjaman. Cid menolak karena ia bukan meminjam 15 koin, tapi 30 koin, sampai menahan tawa karena berhasil menipu Gamma. Setelah itu, Gamma mengatakan bahwa kedatangannya pasti untuk masalah itu, dan di sini Cid tidak tahu dengan masalah yang Gamma maksud. Ini tentang orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Shadow Garden. Gamma dulunya sama seperti yang lain, korban kerasukan. Karena bukan karena Cid, Gamma mungkin akan mati dan tidak akan ada yang peduli. Gamma berusaha untuk bisa bertarung di sisi tuannya, tapi kemampuannya tidak pernah berkembang lebih jauh. Dalam keputusasaan, Gamma yang tidak bisa bertarung, Cid memberikan sebuah ilham tentang kebijaksanaan bayangan, dan Gamma menguatkan dirinya di jalan kebijaksanaan bayangan itu. Gamma berjuang untuk membuat Shadow Garden menjadi lebih besar juga, dengan jalan yang sudah dibuka oleh tuannya. Tapi ada di sudut hatinya pertanyaan apakah dirinya yang tidak bisa bertarung dibutuhkan oleh tuannya atau tidak. Dalam keheningan itu, kesadaran Gamma ditarik kembali. Cid sudah mengetahui siapa pelakunya. Gamma terkejut dengan jawaban dari Yang Maha Tahu. Gamma di sini frustasi, seolah ia tidak berguna dan tidak bisa membantu sama sekali. Ia memiliki banyak bawahan, tapi ia belum mengetahui siapa yang sudah berpura-pura sebagai Shadow Garden. Setelah itu, Gamma mengajukan seorang pegawai Mitsugoshi bernama Nu. Nu adalah nomor 13. Cid diminta untuk menggunakan Nu sebagai penghubung untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau apapun yang Cid inginkan. Nu juga sudah diakui oleh Alpha dalam hal kekuatan. Setelah itu, Cid mendapatkan coklat gratis dari Mitsugoshi. Cid dan kedua temannya berlari kembali ke asrama di malam hari. Mereka mengeluh karena Cid yang sangat lama. Dan dalam perjalanan itu, Cid menduga pelakunya kalau bukan Alexia pasti Delta. Tak lama, Cid mendengar sebuah pertarungan dari kejauhan dan meminta kedua temannya untuk terlebih dahulu kembali. Dengan alasan alam sudah memanggilnya dan tidak bisa menahannya lagi, alias boker. Cid menuju suara pertarungan tadi. Cid melihat dua orang yang sedang melawan seseorang yang berseragam sekolah yang itu adalah Alexia. Cid memperhatikan pertarungan mereka. Alexia masih menanyakan alasan mereka menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Tapi jawaban mereka cuma kami adalah Shadow Garden yang diulang-ulang. Dan Cid memahaminya, mereka adalah Shadow Garden palsu. Dan dalam hatinya Cid meminta maaf kepada Alexia bahwa ia bukan pelakunya. Mengetahui ada yang meniru Shadow Garden, Cid dalam hatinya ada perasaan senang. Ia merasa kalau selama ini ia sudah ada di jalan yang benar, karena itu ada yang meniru Shadow Garden. Alexia tersudut setelah kedatangan satu lagi orang yang mengaku Shadow Garden, dan pertarungan itu berubah menjadi 3 lawan 1. Di saat terdesak dengan kondisi tulang rusuk patah, Alexia mengambil pil merah dari sakunya yang ia dapatkan sebelum gudang terbakar. Sebelum Alexia memakannya, Shadow turun dari langit dan menebas salah satu dari orang yang berhadapan dengan Alexia. Setelah beberapa orang dibunuh oleh Shadow, yang lain memutuskan untuk melarikan diri. Ketika Shadow berniat mengejar, Alexia menanyakan apa tujuan dan siapa yang dilawan oleh Shadow. Shadow meminta untuk tidak ikut campur. Setelah percakapan itu, Shadow mengejar penipu yang kabur tadi. Alexia hampir pingsan dan diselamatkan oleh Iris yang juga ada tidak jauh dari sana. Dan di sini Iris juga meminta penjelasan kepada Alexia termasuk tentang pil merah yang ia miliki. Orang-orang yang tadi terkejar oleh Shadow di sebuah lorong gang dan membunuh satu dari mereka. Yang tersisa mencoba melarikan diri lagi, tapi terhalang oleh sosok lain. Sosok itu memuji Shadow, dan itu adalah Nu. Nu meminta menyerahkan sisanya kepadanya. Dan Shadow mengiyakan hal itu dan memintanya untuk tidak membiarkan orang yang mengaku Shadow Garden lolos. Shadow meninggalkan tempat itu. Orang itu menyerang Nu, tapi seketika jari orang itu berjatuhan bersama pedangnya. Setelah itu Nu mengatakan ia tidak akan membiarkannya mati dalam keadaan damai. Keesokan harinya ditemukan mayat tergantung yang bertuliskan takdir orang-orang bodoh. Sudut pandang berada di sebuah ruangan di mana Alexia dan Iris membicarakan tentang orang-orang yang melakukan penyerangan. Alexia memberitahu Iris itu bukanlah anggota Shadow Garden. Dan perbincangan mereka juga tentang lawan yang dihadapi oleh Shadow Garden, yaitu Kultus Diabolos. Karena Ordo Crimson masih baru saja dibentuk,
Iris tidak bisa sembarangan menggunakan dana, jadi ia akan menggunakan uangnya sendiri. Alexia berniat membantu pembayaran itu, dan bertanya apakah Kultus juga sudah masuk ke Ordo Kesatria atau belum. Iris masih belum mengetahuinya, mereka sudah masuk atau Ordo yang mendapatkan suap. Dan ternyata Ordo Crimson hanya berjumlah 8 orang. Alexia menyarankan untuk membuat Ordo Crimson lebih besar. Iris di sini masih kebingungan, siapa yang Ordo Crimson lawan, Kultus Diabolos ataukah Shadow Garden. Alexia menyarankan kepada Iris untuk tidak melawan Shadow. Alexia mengingatkan Iris kembali tentang ledakan yang sangat besar sebelumnya. Iris hanya menduga itu kekuatan dari sebuah artefak, tapi Alexia membantahnya, ia melihatnya sendiri, Shadow menggunakan sihirnya. Iris tidak mempercayai Shadow memiliki kekuatan sebesar itu. Di sini Alexia menjadi tahanan rumah karena mencuri barang bukti, yaitu pil merah sebelumnya. Setelah itu, Iris meninggalkan ruangan itu.